Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak pernah berhenti lisan kita selalu bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlalu banyak nikmat Allah yang melimpah kepada kita dan tidak pernah berhenti kita ingatkan nikmat terbesar adalah nikmat Islam dan iman. Karena dengan Islam dan iman ini yang sekarang kita terus tekuni, kita dalami, termasuk Bapak Ibu meluangkan waktu untuk hadir dalam kajian ini, ya kecuali memang tujuannya untuk menambah pengetahuan kita tentang Islam dan menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang ini sebuah kewajiban. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama itu adalah faridah, kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah. Jadi tidak boleh kita memilah-milah ya, atau kita menganggap remeh, karena ini bagian daripada hal yang harus diperhatikan secara khusus. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Baik, kita akan lanjutkan bedah buku kita pada saat Allah SWT mudahkan 40 nasihat memperbaiki rumah tangga yang ditulis oleh Syekh Dr. Muhammad bin Saleh Al-Munajjid hafidhahullah, dan kita akan masuk nasihat ke-20. Namun sebelumnya kita akan coba ingatkan kembali nasihat yang sebelumnya ke-19, meluruskan pekerjaan wanita di luar rumah. Dan itu sudah panjang lebar kita jelaskan tentang kapan wanita boleh beraktivitas di luar rumah dan apa saja aktivitasnya, dan kapan kita tidak boleh aktivitas di luar rumah. Ini semoga saja sudah bisa difahami oleh ibu-ibu sekalian. Jadi Islam memang kembalikan kita kepada fitrahnya. Fitrah alami adalah ibu hamil, melahirkan anak, menyusui. Nah, berarti itu alaminya. Ya, sehingga itu yang harus kita jaga, dan juga melayani suami, mengurus rumah, segala ini adalah kewajibannya. Sisanya kalau ada kelebihan waktu dan di saat sebelum menikah bisa izin sama wali ayah, sudah menikah izin sama suami, maka boleh saja aktivitas tentunya di luar rumah. Tapi itu pun ada batasannya ya, tidak boleh masuk kerana hal-hal yang diharamkan dalam agama, gitu ya. Seperti cuma duduk keluar gosip aja, habisin waktu tidak ada manfaatnya ya. Kalau keluar majelis ilmu seperti ini misalnya, atau memang sebelum nikah sudah ada bisnis dikembangin, atau memang silaturahim keluarga dan segala macam, itu semua bagian hal yang dibolehkan. Sekarang kita masuk ke poin penting, dan ini satu hal yang menjadi kata kunci rumah tangga bisa bertahan, yaitu menjaga rahasia rumah tangga. Jadi teman-teman sekalian, kita ini perlu membagi di awal pembukaan, ada konsultasi, ada curhat. Kalau konsultasi pada ahlinya, menanyakan tentang hukum atau apa yang kita tidak ketahui dan pada ahlinya saja. Contoh sakit pada dokter, hukum agama pada ustadz atau ustadzah. Jangan pernah konsultasi pada orang yang salah. Nah, ini sering kami ingatkan ya. Dan konsultasi batasannya adalah, saya sudah begini, apa jalan keluarnya? Saya melakukan ini, hukumnya apa? Bukan bercerita. Misal contoh kita ke dokter, sakit kepala sudah 2 hari. Dok, kepala saya sakit sudah 2 hari. Apa obatnya? Tinggal jawab, dokter tanya apa? Ya, sudah berapa lama? Bagaimana rasanya? Obat apa yang sudah diminum? Nah itu kita jawab. Selesai. Udah selesai, dikasih resep, kita pergi. Bukan mengatakan, dok saya mau cerita dulu dok ya. Saya sebenarnya seminggu yang lalu nggak sakit sih. Nah dan seterusnya, dia curhat panjang lebar. Itu nggak perlu, gitu kan? Mungkin ada dokter yang mau menerima itu, tapi sebenarnya bukan konsultasi. Jadi kita harus konsultasi ini tepat sasaran bahasan kita dan tepat orangnya. Kalau konsultasi bukan pada ahlinya, kayak hukum agama, misalnya ada perempuan mengatakan, ustadz atau ustadzah, suami saya ucapin kalimat talak dalam keadaan emosi, jatuh nggak? Nah itu konsultasi tuh. Oh kalau emosi jatuh, atau kalau emosi tapi emosi masih terkontrol itu jatuh misalnya. Contoh, selesai. Udah kita sudah tahu hukumnya. Jadi gak usah bilang, Ustaz saya sebenarnya sudah berumah tangga 10 tahun, saya nggak ada masalah sebenarnya. Tapi begini panjang lebar gitu kan. Itu tidak diperlukan. Nah, kalau yang kedua, ini sama juga, jangan salah orang ya. Kayak misalnya maaf, orang konsultasi rumah tangga sama orang yang gagal rumah tangga. Kalau ada orang yang gagal rumah tangga diajak ngomong, ya, apalagi dalam kondisi dia salah ya,
Kalau dalam kondisi dia benar, dia terzalimi oleh suaminya atau istrinya, kemudian dan dia dianggap dewasa, bijaksana, lalu diajak ngobrol mungkin, tapi itu jarang terjadi. Tapi kalau dia gagal, maka dia akan memandu kita untuk gagal seperti dia. Gitu kan? Kayak kami laki-laki ngobrolnya sama duda misalnya. Masalah rumah tangga, nanti dia akan mengatakan, saya juga pernah cerai kok, gampang, gini-gini dan gitu. Jadi dia arahkan kita kepada apa yang dia lakukan. Itu salah. Ya. Atau kita konsultasi tentang masalah anak, tapi pada orang yang kasar sama anaknya, atau anaknya narkotika, atau anaknya gagal, ini tidak tepat. Ya. Nah seperti itulah. Jadi kita harus bicara tepat sasaran, tepat orangnya dan segala macam. Ini penting. Itu konsultasi. Kalau curhat itu hanya kepada Allah. Gak usah curhat dengan manusia. Ya. Apapun curhatan mau dituangkan dalam bentuk konsep panjang sama Allah. Karena kalau kita sedang nikmat, yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan nikmat itu Allah, yang bisa menambah dan mempertahankannya Allah. Kalau kita lagi ada masalah, pahami baik-baik ini dasar akidah, yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan penyakit itu Allah, yang bisa sembuhkan hanya Allah. Maka curhatkan sama Allah. Makanya Nabi SAW mengatakan kalau kalian ruku agungkan Allah, kalau kalian sujud perbanyak doa. Sampaikan semua hajat kalian. Allah tempat kita menuangkan semuanya, itu benar. Nanti kalau doa kita diijabah, Allah akan datangkan perangkat-perangkat yang memudahkan kita keluar dari masalah kita. Kita ketemu dengan dokter yang cocok, obatnya cocok, sembuh. Kita ketemu sama solusi dari manusia yang datang menawarkan kepada kita jalan keluarnya. Itu semua efek daripada doa kita. Nah, ini dasar dulu bahasannya ya. Teman-teman sekalian, jangan menjadi figur orang yang semua orang kita agak ngomong masalah kita. Maaf, ada orang dalam rumah tangga kalau dia jalan, itu seperti orang sudah tidak berbusana. Semua orang tahu masalahnya. Dia bicara sama ini, saya ada masalah gini ya, begini, tapi jangan cerita sama orang ya. Semua orang dibahasakan begitu. Maka yang terjadi, dia sadar tidak sadar sebenarnya dia sedang menyebarkan masalah dia sendiri. Kapan dia jalan dengan suaminya atau jalan sama istrinya sudah baikan, orang mengatakan, itu orang sering bermasalah loh. Nah, gitu. Sisi yang lain, kalau kita cerita juga sama orang yang salah ini, kalau orang itu yang sedang kita ceritakan masalah kita curhat sama dia, itu adalah orang yang mencintai kita, contoh orang tua kita misalnya. Kita sebenarnya menambah beban buat mereka. Kalau yang kita ceritakan ini, orang yang tidak suka sama kita, maka ada senjata buat dia untuk menyerang kita nanti. Nah, jadi harus dikontrol baik-baik gitu ya. Nah ini poin penting. Oleh karena itu teman-teman sekalian, kalau yang sudah sifatnya rahasia, urusan ranjang, komunikasi antara suami istri tentang program-program mereka gitu ya. Kemudian prinsip-prinsip dasar rumah tangga, kayak misalnya kenapa kita memilih cat rumah, kenapa kita memilih jenis mobil, merek mobil, kenapa ini dan itu semua prinsip dasar. Jangan mudah goyah. Ya, nggak boleh mudah goyah ya. Misalnya maaf ibu, sudah sepakat sama suami milih mobil merek A. Kita harus sepakat nih, kita pilih ini. Karena kita hitung budget kita memang itu, ya udah ini yang paling bagus di kelasnya lah gitu ya. Jangan nanti datang tetangga mengatakan, kok kamu beli mobil itu? Nah, terus kita goyah, gak punya prinsip. Memang kenapa? Menurut saya sih mobil ini. Nah, terus dia karena ikut-ikutan sama orang, bisa saja dia mengubah mobil dan menjual murah, rugi, hanya untuk ngikutin perkataan orang. Ini jangan. Langsung bilang, ya ini alhamdulillah pilihan saya sama suami, ini adalah pilihan saya sama istri, dan kami puas dengan ini. Selesai, kita tutup pintu orang masuk ke prinsip kita. Ini harus begitu. Saya sempat berbagi di pengajian, bahkan untuk memiliki prinsip ini begini. Kalau kita sedang pergi ke satu restoran sama teman-teman misalnya, atau sama kerabat, tujuannya ke restoran itu untuk makan nasi goreng misalnya, terkenal nasi gorengnya. Kita ke sana tuh. Pas tiba di sana, kita buka buku menu, ternyata ada gambar mie goreng. Dan kita tertarik dengan mie gorengnya. Udah beli mie goreng saja. Walaupun teman kita semua makan nasi goreng. Coba bangun kebiasaan prinsip kita. Lalu kalau mereka bilang, kenapa kamu gak makan nasi goreng enak? Saya lagi pengen mie goreng. Gak apa-apa. Nah, kita tidak mengambil haknya orang, kecuali hak orang lain kita ambil. Selama pilihan kita, coba bangun prinsip. Nah itu penting ya. Sehingga kita tidak mudah goyah setiap kali ada orang yang mau merusak tatanan rumah tangga kita gitu ya, atau bisnis yang sudah kita bangun ya. Banyak orang bisnisnya tidak maju karena semua orang mau ditampung pendapatnya, ya sudah gak bakal bisa berjalan gitu. Nah, atau pilihan pekerjaan, atau pilihan tempat tinggal dan segala macam hal. Baik, di poin ini
Masalah menjaga rahasia rumah tangga, bagian hal yang paling mendasar, kita opsinya adalah menjaga hubungan kita suami istri dan rahasia-rahasianya berpahala karena perintah agama, atau kita bongkar sana sini berdosa. Ya. Dimulai dari hal yang paling sensitif adalah masalah hubungan ranjang, itu nggak boleh sama sekali. Jadi sepuas apapun kita rasakan yang Allah mudahkan dari pasangan kita, itu hanya kita sama pasangan yang ketahui. Kita boleh sampaikan ke pasangan kita, terima kasih segala macam, oke. Tapi jangan pernah bahasakan ke orang lain. Sebagai contoh, seorang muslimah, suaminya memuaskan dia. Setelah itu, dia cerita sama 5 orang temannya, oh suami itu gini segala macam. Dari 5 orang ini, mungkin ada 2 atau 3 orang suaminya tidak begitu. Apa yang terjadi? Dia jadi tahu rahasianya, bisa saja dia terbuka pintu menggoda suaminya yang orang yang cerita ini. Suaminya akan heran, kok ini tahu ya? Mungkin warna kulitnya, postur tubuhnya, baju dalam kesukaannya, atau gerakan biologisnya segala macam. Nah, itu bahaya. Karena banyak rumah tangga kacau karena lisannya dia. Dia cerita sama teman-teman itu lingkungannya, akhirnya itu jadi ganggu pasangannya. Nah, sama sebaliknya, kalau laki-laki cerita sama teman-temannya laki-laki yang lain, oh istriku tuh begini dan begitu, diceritain semua seakan-akan laki-laki itu melihat istrinya. Nah, ini jadi masalah. Kalau istri mereka tidak begitu, maka pastinya nanti mereka akan mengganggu ya istri orang ini. Nah, seperti itu yang terjadi ya. Maka banyak hikmah yang sangat besar agar kita tidak membuka rahasia-rahasia ini. Baik, saya akan bacakan ditulis oleh penulis di halaman 71 bermula di nasihat ke-20, menjaga rahasia rumah tangga. Kata beliau, masalah ini mengangkut beberapa hal. Di antaranya kurang lebih beliau singgung dalam bentuk poin ya. Ada poin 1, poin 2 ya. Kemudian poin 3. Ini 3 poin yang beliau fokus dari halaman 71 sampai halaman 76. Di poin satunya adalah tidak menyebarkan rahasia hubungan intim suami istri. Yang kedua, tidak membawa keluar percekcokan rumah tangga atau suami istri. Ya. Dan yang ketiga, tidak membuka kepada umum rahasia dan kekhususan apapun. Hal yang apabila tampak akan membahayakan rumah tangga atau salah satu anggota keluarga. Adapun petaka pertama, maksudnya poin pertama, masalah menceritakan hubungan intim. Dalil pelarangannya adalah sabda Rasulullah SAW, inna min syarrin nasi indallahi manzilatan yawmal qiyamah ar-rajulu yufdi ila imra'atihi wa tufdi ilai thumma yanshuru sirraha. Sesungguhnya di antara manusia yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat, yaitu laki-laki yang mencumbui istrinya dan istri yang mencumbui suaminya, kemudian ia sebarluaskan rahasianya. Ini ada footnote di bawah, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Makna daripada yufdi yaitu melakukan percampuran ya. Laki-laki dari dalam bahasa Arab ar-rajul yufdi. Kemudian koma percumbuan dan persetubuhan seperti Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 21, waqad afdha ba'dukum ila ba'd, tentang suami istri padahal sebagian kamu wahai suami dan istri telah bercampur, telah saling lihat, sudah saling menikmati dengan yang lain sebagai suami istri. Di antara dalil pelarangan yang lain dalam hadis Asma binti Yazid radhiyallahu anha. Nah, ini nanti kita akan baca hadisnya ya. Tapi saya fokus dulu ke hadis pertama ini. Yang pertama, pentingnya Bapak Ibu garis bawahi besarnya ancaman menceritakan interaksi biologi suami istri. Di potongan hadis pertama, inna min syarrin nasi indallahi manzilatan yaumal qiyamah. Sesungguhnya manusia yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat. Makna buruk, paling berat hukumannya, ya. Kalau dia punya dosa lebih tidak akan dimaafkan Allah, ya. Kalau dia dikasih siksa, siksanya berat, gitu ya. Itu yang dimaksud di sini. Kemudian pelajaran yang kedua, adanya larangan bahwasanya laki-laki tidak boleh menyebarkan rahasia biologis istrinya, begitu juga sebaliknya, tidak boleh istri menyebarkan rahasia biologis suaminya. Baik, ya ini secara totalitas ya, baik selama bersama, baik sesudah berpisah, baik sesudah meninggal. Salah satunya meninggal, semua tidak boleh. Udah, itu antara kita sama pasangan kita. Allah membuat kita punya rasa malu melakukannya itu di depan umum,
Ya, sehingga kita merasa risih dan segala macam, kecuali orang yang sudah rusak sekali fitrahnya ya. Yang orang-orang non muslim memang mereka sudah menganggap itu adalah bukan pelanggaran, itu lain. Tapi fitrahnya kita merasa malu supaya memang kita tidak perlu menceritakan pada orang lain. Nah, ini penting sekali ya. Karena memang pernikahan itu Bapak Ibu sekalian, definisi nikah adalah al-wata', biologis ya. Jadi 50% bahkan lebih rumah tangga itu adalah biologis. Makanya ini harus dijaga baik-baik, rahasiakan, dirahasiakan dan boleh dinikmati. Justru dengan satu pasangan inilah kita boleh terbuka segala-galanya, gitu kan? Mungkin maaf ibu-ibu sudah nggak boleh lagi terlihat seluruh auratnya di depan ayahnya setelah dia balik misalnya, gitu kan? Seorang ayah pun tidak boleh memperlihatkan auratnya di depan anak perempuannya, apalagi kalau sudah balik. Sebaliknya juga begitu, seorang ibu, ya, dia sudah nggak boleh lihat lagi aurat anak laki-lakinya walaupun anak kandungnya setelah dia balik. Dan biasanya fitrah itu umur 7 tahun, 8 tahun kalau ibu punya anak laki-laki, kita disuruh keluar dari kamar mandi kalau mau mandiin dia. Dia sudah nggak mau, dia bukan lagi umur 2 tahun, 3 tahun yang masih mau dimandikan. Karena alaminya begitu, fitrahnya ya. Jadi semua ini sebenarnya sinyal-sinyal untuk supaya memang kita tertutup. Nah, satu-satunya yang boleh melihat kita secara total dalam nikmatnya cuma pasangan hidup. Makanya harus dirahasiakan, gitu ya. Ini dirahasiakan. Ini betul-betul